Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nida Fadilatul Mukaroma dari kelas 12-3, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik mengenai novel Cinta Subuh karya Ali Farigi yang sudah difilmkan. Selanjutnya, pengertian novel adalah suatu karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung ringkasan cerita tentang kehidupan seseorang dan sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Oke, selanjutnya adalah identitas novel. Judulnya adalah Cinta Subuh, penulisnya adalah Ali Farigi, tahun terbit Juni 2019, penerbitnya adalah Kebunet Books, jumlah halaman 292 halaman, kategori romance dan berat buku 300 gram. A few moments later. Tema dari novel Cinta Subuh sendiri adalah romantisme. Selanjutnya adalah tokoh dan penungguhan dalam Cinta Subuh. Yang pertama ada Rati. Rati adalah seorang yang cuek, ulet, pendirian, dan tentunya penyayang. Selanjutnya adalah Angga. Angga memiliki sifat yang harmonis, ceria, suka mencoba hal baru, dan tentunya suka berpetualang. Selanjutnya adalah Agnia. Agnia mempunyai sifat yang polos, baik hati, dan pendiam. Selanjutnya tokoh Dodi di sini memiliki karakter yang bersungguh-sungguh, kreatif, dewasa, dan pantang menyerah. Selanjutnya ada Ayah Agnia. Ayah Agnia mempunyai sifat yang pengertian dan bertanggung jawab. Selanjutnya Kak Septa. Kak Septa di sini adalah kakak dari tokoh utama Ratih yang mempunyai sifat rajin ibadah, tegas, dan tentunya penyayang. Selanjutnya adalah Kak Septi, istri dari Kak Septa yang mempunyai karakter yang ramah dan perhatian. Selanjutnya adalah Boni. Boni mempunyai karakter yang penuh dengan target dan orangnya terencana. Selanjutnya ada Harsi. Harsi merupakan seorang yang soleha, pendiam, dan tentunya tertutup. Selanjutnya Tari, teman dari Ratih yang mempunyai sifat baik hati dan bijaksana. Selanjutnya Mira yang mempunyai sifat matre dan sombong. Selanjutnya Arya mempunyai sifat yang ambisius dan naturalis. Tokoh selanjutnya adalah Umi Habibah, ibu dari Arya yang mempunyai sifat lemah lembut dan bijak. Untuk pelayan coffee shop mempunyai sifat yang suka melawat. Tokoh dilihat dari pengembangan plotnya adalah tokoh protagonis ada Ratih, Angga, dan sebagainya dan lain-lain. Untuk tokoh antagonisnya ada Mira. Buktinya Mira memutuskan Angga karena sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang yang lebih mapan dari Angga, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi atas kemauan orang tuanya itu. Selanjutnya ada tokoh dilihat dari segi peranannya. Untuk tokoh utamanya ada Ratih dan Angga, dan tokoh tambahannya ada pelayan coffee shop, Mira, dan tokoh Tari. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur yang digunakan adalah maju karena kami menyaksikan novel tersebut dalam video yang telah difilmkan. Selanjutnya adalah struktur. Strukturnya dimulai dari orientasi, yaitu bagian awal atau pembuka pengenalan tokoh. Buktinya adalah saat adegan Angga kesiangan bertemu dengan Mira, sehingga dalam pertemuan itu Mira memutuskan Angga dan akan menikah dengan laki-laki yang lebih mapan dan pilihan dari orang tuanya. Setelah itu Gani mengajak Angga ke masjid. Sesampainya di masjid bertemulah Angga dengan Ratih. Selanjutnya adalah bagian komplikasi, yaitu bagian di mana permasalahan tersebut mulai muncul saat Angga dan Ratih resmi menjalani hubungan tanpa mengetahui Kak Septa. Evaluasi yaitu permasalahan yang mulai memuncak. Buktinya adalah karena Angga tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Ratih, sehingga mereka putus, dan
Kak Septa mendengarkan perbincangan itu dan membuatnya marah dan tidak menyangka ternyata adiknya telah menjalani pacaran sehingga sangat memalukan bagi keluarganya. Struktur selanjutnya adalah resolusi, di mana penyelesaian masalah. Bukti dalam novel tersebut adalah Angga dengan membiasakan hidup lebih disiplin dengan taat akan ibadah-ibadah yang ia jalani. Setelah itu ia melamar Ratih dan hidup bahagia dengan pilihan hatinya. Untuk koda atau pesan yang disampaikan adalah tetaplah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Unsur intrisi yang keempat adalah latar atau setting. Yang pertama latar waktu, yaitu di pagi hari. Buktinya di pagi hari Mira mengajak Angga untuk berbicara tentang berakhirnya hubungan mereka. Selanjutnya di waktu Ratih menelpon Angga untuk terus-menerus mengingatkan sholat subuh. Selanjutnya di waktu Arya berniat untuk melamar Ratih di hadapan Kak Septa langsung. Selanjutnya di waktu Angga menjemput Ratih untuk berangkat ke kampus bersama-sama. Selanjutnya di waktu siang hari, buktinya yaitu pada waktu saat Angga dan Ratih pertama kali bertemu untuk melaksanakan sholat duhur. Selanjutnya di waktu Ratih menceritakan tentang keadaan keluarganya kepada Angga. Selanjutnya di waktu adegan Agnia membantu seorang yang motornya macet. Latar waktu yang ketiga adalah malam hari. Buktinya Angga dan Ratih kehujanan saat akan mengantarkan ke rumah Ratih. Selanjutnya di waktu Harsi dan Woni bertemu dengan Angga untuk memberikan undangan pernikahan Ratih. Latar tempat yang pertama adalah di rumah Ratih. Untuk buktinya adalah saat Angga mengantarkan Ratih saat pulang di rumahnya. Yang kedua adalah latarnya di masjid, tempat Dodi melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh ayahnya Agnia. Selanjutnya Angga dan Dodi melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Selanjutnya tempat kampus, yaitu pertama kali Arya dan Ratih bertemu. Di tempat Arya bertemu dengan Raila Tasmia dan tempat saat acara wisuda Angga dan Ratih. Tempat yang keempat adalah kafe, pertemuan Harsi dan Gani pertama kali. Tempat di mana Angga dan Ratih mengerjakan skripsi dan tempat Arya bertemu Angga sebelum diadakannya nikah. Yang kelima adalah tempatnya bengkel, yaitu tempat di mana Agnia bertemu dengan Dodi. Selanjutnya adalah rumah Agnia, di mana Dodi melamar Agnia dan bertemu dengan ayahnya. Selanjutnya adalah tempat kos Angga, di mana Dodi membangunkan Angga untuk sholat subuh berjamaah. Dan Goni memberikan undangan pernikahannya. Tempat selanjutnya adalah rumah sakit, di mana Umi Habibah dirawat di rumah sakit. Selanjutnya adalah tempatnya di kuburan, tempat di mana Umi Habibah akan dikuburkan. Selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana yang pertama adalah sedih. Saat suasana Kak Septi melihat hasil tes swabnya itu negatif. Di saat Angga dan Ratih putus, selanjutnya Arya mendengar kabar bahwa ibunya telah meninggal. Selanjutnya suasana bahagia, lamaran Dodi akhirnya diterima oleh Agnia atas perjuangan Dodi yang menjalankan syarat yang diberikan oleh ayahnya Agnia. Selanjutnya suasana saat Kak Septi dikabarkan hamil. Selanjutnya di saat Harsi dan Goni menikah dan Angga dan Ratih menikah. Suasana kecewa yaitu buktinya di saat Ratih berkali-kali menelpon Angga untuk sholat subuh tetapi tidak diangkat oleh Angga. Selanjutnya Arya merasa hubungan yang dijalaninya dengan Ratih ada keganjalan. Faktanya hati Ratih masih tetap terus menyebut Angga. Intrisi yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama karena di dalam film tokoh tersebut menyebutkan kata aku, kami, dan saya. Gaya bahasa yang digunakan yang pertama adalah hiperbola. Contohnya, mataku terasa kelilipan ketika melihat senyumanmu. Selanjutnya adalah tanganku ada di belakangmu. Diam, jangan bergerak, dan lihatlah tanganku ke depan. Dan sambil menyatakan sarange. Selanjutnya adalah majas litosis. Majas litosis di sini adalah saya hanyalah perempuan biasa. Kenapa kamu yakin aku bisa bersanding denganmu? Selanjutnya adalah majas metafora. Bukti dalam
film novel tersebut adalah lihatlah di depan kita ada kantor AUA dan inilah janji ikatan keseriusan dariku, terimalah cincin dariku. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Yang pertama, janganlah menjalani hubungan berpacaran. Yang kedua, jadikan setiap sholatmu menjadi cerminan akan terjaminnya hidup. Yang ketiga, tekadkan niat, doa, dan ikhtiar agar mendapatkan hasil kesuksesan. Yang keempat, pertahankanlah sahabat yang mendukung ke hal yang baik. A few moments later. Nya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah biografi pengarang. Muhammad Ali Ghifari lahir di Jakarta pada 2 November 1990, seorang ayah, suami, dan hamba yang merangkap pekerjaan sebagai pemimpi. Beliau suka dengan akan tulisan-tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Selanjutnya adalah nilai-nilai. Nilai yang pertama diambil dari nilai religius. Dalam buktinya adalah saya akan memberikan syarat kepadamu, yaitu sholat subuh berjamaah agar dapat menunjukkan keseriusan terhadap anak saya. Selanjutnya nilai religiusnya, tipe idaman suami aku pokoknya yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Buktinya yang selanjutnya adalah pacaran itu jelas mendorong ke arah zina dan tentunya banyak godaan setan yang mengganggunya. Selanjutnya pada nilai etika, yaitu dengan kamu berpacaran kamu udah merusak kepercayaan kakak dan berdosa, bikin malu keluarga. Yang ketiga adalah nilai sosial, yaitu pada saat Agnia itu sopan sekali, dia turun dari angkot karena kelihatan saya dorong motor sendirian dan membantunya dorong untuk mengantarkan ke bengkel ini. Bukti selanjutnya adalah gimana kalau aku anterin kamu karena HP aku mati gak bisa pesen objek. Nilai budaya dalam novel tersebut adalah mahasiswa harus membangun organisasi muslimah sehingga mempunyai divisi sendiri khusus kemuslimahan. Terima kasih kepada Bu Zaimah selaku guru mahfal bahasa Indonesia kelas 12 yang membimbing dan memberikan arahan, dan tak lupa juga dengan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan solusi saat kesusahan. Semoga kita semua bisa sukses bersama-sama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sahara, bitch.